kembali di Bincang Pagi pemirsa, saya ingin langsung bertanya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau dari hasil penelitian Perludem, adakah banyakkah atau jamakkah bakal calon yang terjebak dengan persyaratan ini dan akhirnya membayar? Iya, pertama memang kalau kita di peneliti dan di pemantau tentu akan sulit mendapatkan pengakuan langsung ya. Karena ini praktek yang sangat elitis begitu, melibatkan para pihak yang kemudian juga bagian-bagian pucuk pimpinan dari partai politik, walaupun bisa jadi nanti yang memfasilitasi itu bukan leadershipnya atau bukan orang-orang di pimpinan partai. Ini kan sesuatu yang kita menjadi ironi, sesuatu yang prakteknya kita sama-sama tahu dan kita menyadari ada praktek itu, tapi kemudian ketika bicara pembuktian tidak banyak orang baik seperti Pak Sebastian ini mau menyampaikan informasi begitu. Ini kan sesuatu seperti gerakan bawah tanah yang kemudian ada orang yang mau bercerita soal itu. Saya kira menjadi momen luar biasa bagi Bawaslu, dan Bawaslu bisa menjadikan ini sebagai informasi untuk melihat dan memetakan apa yang sesungguhnya terjadi. Apalagi ada beberapa daerah yang calon sudah menyatakan batal maju karena adanya praktek ini. Kalau Pak Sebastian ini kan belum menjadi bagian dari praktek. Tapi kemudian patut ditenggarai bahwa karena praktek ini ada saja orang-orang yang maju karena adanya praktek ini. Karena sudah ada pemicu, sudah ada informasi. Dan sudah ada misalnya dari beberapa penelusuran kami di Indramayu bahkan sudah ada laporan resmi kepada Panwaslu soal adanya praktek mahar politik. Ini sudah resmi berarti kan sudah terjadi. Nah ini yang perlu ditelusuri. Misalnya ada juga informasi di beberapa daerah, kalau tadi kan nggak batal maju di Tobasa misalnya. Ini yang informasi penting yang harus dielaborasi oleh Bawaslu, prakteknya bagaimana. Kalau dia terjadi di daerah itu informasinya, kita kan patut menduga apakah kemudian orang yang berhasil maju merupakan bagian dari proses itu. Meskipun Pak Sebastian menyatakan bahwa ini kan pengalaman beliau, tapi kemudian ada daerah yang kemudian ada upaya-upaya untuk melakukan praktek itu. Nah, apalagi kemudian yang misalnya tadi di Indramayu ya sudah dilaporkan resmi oleh salah satu sekretaris partai. Nah, ini yang betul-betul saya kira tidak boleh kita diamkan. Jadi kalau sudah 1, 2, 3, 4 itu bukan bicara angka lagi, tapi sudah menjadi fenomena gunung es. Apalagi kita bicara sesuatu yang sangat diam-diam, sangat sulit bagi publik untuk tahu, tapi publik memahami ada praktek itu. Nah, Mas Sebastian, saya sempat berbincang beberapa hari yang lalu dengan perwakilan partai politik yang selalu menjanjikan bahwa tidak ada mahar politik. Tapi dalam prakteknya Anda merasakan, dan mungkin Anda juga tahu dari teman-teman yang berupaya untuk maju, bakal calon yang lain begitu juga merasakan. Anda melihat bahwa apa yang menjadi sikap partai politik yang selama ini didengungkan bahwa tidak ada mahar politik hanya lip service belaka? Ya, jadi begini. Jauh sebelum saya melamar ke partai politik kan pimpinan-pimpinan partai itu sudah ngomong bahwa tidak ada mahar politik. Itu adalah harapan. Harapan buat bangsa ini, harapan juga buat saya yang ingin maju, ingin berpartisipasi dalam pilkada. Tapi kan kemudian dalam prosesnya saya menemukan pengalaman. Artinya saya bisa membuktikan bahwa ternyata tidak semua yang dibicarakan itu memang betul dalam prakteknya. Dan ini tantangan kita. Ini tantangan kita ke depan gitu. Masalahnya kan begini. Apa yang apa yang dibicarakan itu belum tentu bisa dikontrol betul sampai ke bawah. Itu satu. Yang kedua, apakah orang yang minta mahar itu memang itu betul kebijakan partai atau bukan, atau ini personal. Ini juga kan hal yang juga bisa ditelusuri. Lalu kemudian apakah kalau ada calon yang nyetor atau membayar mahar itu, apakah memang itu masuk ke kas partai, itu juga belum bisa dibuktikan begitu. Nah, ini yang menurut saya memang menjadi PR besar bangsa ini gitu untuk mencoba menatanya. Nah, saya kan melihat undang-undang ini kemudian ya kelihatannya memang ini betul-betul sebagai sebagai kemasan pencitraan gitu, bahwa di dalam undang-undang tidak boleh, tetapi tidak tegas sanksinya juga sanksinya jelas. Seperti apa gitu ya. Nah ini PR kita berat. Nah karena itu maka saya tidak yakin kalau pilkada 5 tahun yang lalu menghasilkan 300-an lebih kepala daerah itu kemudian menjadi
terpidana korupsi, maka saya tidak yakin nanti hasil pilkada 2015 ini akan menurunkan angka 300 sekian itu. Karena mahar bisa politik jadi masih lebih. jamak. Karena apa? Karena boleh jadi maharnya sekarang lebih mahal dari yang sebelumnya, dan juga masyarakat kemudian melihat bahwa momentum pilkada ini sebagai momentum untuk memeras si calon. Nah, ini kan lingkaran setan yang kalau kita tidak hentikan, ini tambah hancur demokrasi kita. Kalau Mas Sebastian, dari pengalaman Anda tahu atau tidak yang meminta itu atas nama oknumnya pribadi atau tersistem di partai itu, Anda tahu atau tidak? Nah, sulit sekali memverifikasi itu. Anda berhenti di situ, ketika diminta Anda mundur begitu, Iya, tidak ada investigasi ya? Begitu dia ngomong itu saya bilang stop, saya tidak akan melanjutkan. Oke, baik. Itu memang rambu-rambu yang saya sudah jelaskan, dan siapapun teman-teman saya yang melakukan komunikasi dengan partai, saya sudah ingatkan sejak awal, begitu ngomong mahar, stop, tidak perlu dilanjutkan pembicaraan. Oke, Mas Nasrullah, harus ada langkah proaktif sebenarnya yang dilakukan oleh lembaga pengawas Bawaslu, bahwa ini pesimisme publik ketika mahar politik ini ternyata masih jamak. Apa yang dilakukan lebih oleh Bawaslu? Jadi gini, sejak awal 2 bulan lalu ketika proses seleksi di tingkat internal partai itu berlangsung, apakah itu tingkat kabupaten atau mungkin tingkat provinsi, Bawaslu sudah menemukan ada aroma gitu ya. Jadi bahwa kemungkinan besar praktek mahar itu terjadi, tapi dia belum melekat pada institusi. Tetapi ini persoalan personal ini, individu ini yang bermain ketika itu. Tapi sekali lagi, ibarat orang buang gas, hanya tercium, tidak bisa siapa pelakunya. Apalagi kemungkinan besar pelakunya bilang bukan saya, itu tuh mungkin, atau bagaimana, saling tunjuk dan sebagainya. Dan kami menyampaikan ketika itu progres report hasil pengawasan di Komisi 2 ketika itu. Dan memang sulit ini, siapa kira-kira yang menjadi pelaku utama di situ tuh. Nah, kemudian ini berkembang terus sampai sekarang ini. Nampaknya tidak individual lagi juga, tetapi sudah masuk kepada institusional. Sistem ya? Institusional. Nah, tapi sekali lagi kami terbatas untuk masuk terlampau jauh misalnya ke partai politik, bagaimana mereka melakukan proses rekrutmen itu dan menanyakan satu persatu itu agak sulit. Karena memang ada yang sifatnya rahasia mereka, dan kami agak kesulitan masuk di situ. Tetapi begini, tentu Bawaslu, kami berharap Bawaslu ini terbatas dari sisi kewenangan untuk melakukan pelacakan dan seterusnya, kira-kira gitu. Maka ada lembaga yang kompeten untuk bisa membantu. Misalnya KPK misalnya, bisa terjadi dia bisa sadap misalnya, ya, dia bisa sadap misalnya siapa di antara beberapa kandidat yang kira-kira yang bertransaksi dengan apakah pengurus partai atau dan sebagainya. Nah, jadi yang kedua bisa juga dimanfaatkan karena Bawaslu juga kerjasama melalui dengan PPATK. Ya, kalau seandainya nanti di kemudian hari atau saat ini ada transaksi yang sudah dikeluarkan oleh para kandidat kepada pengurus partai. Jadi kita bisa melacak sebenarnya, nanti tinggal meminta itu kalau kepada transfer. Iya, kalau sistem pakai bukan cash ya, gitu ketika itu ya. Jadi begini maksudnya. Bawaslu kan kerjasama dengan PPATK. Nah, kami meminta kepada PPATK, itu surat resmi nantinya akan meminta agar rekening seluruh kandidat itu tolong dilacak, termasuk saudara-saudara mereka, keluarga mereka. Kemudian demikian juga kepada pengurus partai politik. Tidak hanya ketua umum, sekretaris, tetapi bendahara dan sebagainya. Tolong dilacak itu dari sisi apakah ada transaksi keuangan di situ atau apa. Nah, hasil itulah yang bisa dipakai untuk proses hukum selanjutnya. Baik. Nah, ini kalau saya identifikasi ada masalahnya ada banyak, kendalanya ada banyak. Satu, soal bagaimana menginvestigasi. Kedua, soal sanksi. Berdasarkan undang-undang yang jelas adalah sanksi administrasi. Tapi ini pidananya juga tidak jelas, begitu, masih di ranah abu-abu. Saya akan tanyakan ke Mbak Titi lalu bagaimana untuk mengatasi berbagai kendala ini. Tapi kita harus tahan dulu, setelah jeda berikut ini Bincang Pagi akan segera kembali.